Ibu Siti Fatimah SPD MPD, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Murman MPD selaku narasumber, serta Bapak Ibu guru tamu undangan peserta workshop yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara workshop peningkatan kompetensi guru dalam literasi melalui penulisan buku Sadi Sabu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dimulai. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan ketua panitia. Acara selanjutnya, awal kata pada senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan iman Islam dan sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam literasi melalui penulisan buku Sadi Sabu pada hari ini tanpa arah apapun. Salawat salam juga selalu kami sanjungkan ke pangkuan Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat yang bermanfaat. Yang terhormat Bapak Ibu semua, di sini saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada hadirin yang sudah hadir dan kepada Bapak Ibu yang sudah siap di tempat untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi ini. Kami laporkan Bapak Ibu semua, peserta kami di sini adalah 53 peserta yang siap untuk digodok dan siap membuat atau mewujudkan harapan dari Bufat Sadi Sabu, satu bidang studi, satu buku yang insya Allah akan dilaunchingkan pada saat kita ulang tahun sekolah di bulan Mei. Saya sejak 8 Maret 2022 alhamdulillah mendapat SK untuk menempati tempat baru di SMP Startup Gebong, Pak. Monggo silahkan bina sama. Tetapi saya selalu ingat pesan senior-senior saya, jangan lupakan sejarah. Dan saya merasa ini adalah tugas terakhir saya sebagai ketua panitia di pelatihan ini. Saya mohon teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan literasi ini dengan baik dan mewujudkan harapan sekolah. Dan mohon maaf, saya tidak akan bisa mendampingi Bapak Ibu semua sampai selesai. Tapi dimanapun saya berada, SMP 2 Undaan menjadi kenangan di hati saya. SMP 3 Startup Gebong, rumah keduaku sekarang. Dan SMP 2 Undaan, kenangan saya yang tidak akan pernah terlupakan. Demikian dari saya. Sengaja kami undang sekaligus melaksanakan tugas yang lain itu untuk melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Yang terhormat Bu Dr. M. Goswati SPD MPJ selaku pengawas SMP 2 Undaan, yang saya hormati. Ini saya panggilnya biasanya Pak Lek Murman, nama kerennya Pak Lek. Dr. Andes Murman MPC, narasumber Anda dari Dijen Guru sekaligus Kepala SMP dari Demak. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang setelah hadir menyempatkan waktunya untuk mengikuti workshop peningkatan kompetensi guru dalam literasi melalui penulisan buku Sadi Sabu. Dan yang saya cintai dan banggakan, ini Bapak Ibu guru dan staf tata usaha yang luar biasa. Pada pagi hari ini, marilah pertama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan nikmat sehingga
kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah kita agendakan dalam kondisi sehat walafiat. Di sini saya akan memaparkan, tadi sudah dipaparkan oleh Ketua Panitia, bahwa kegiatan ini memang kita rancang sesuai dengan visi dari SMP 2 Undaan, yaitu mewujudkan insan yang beriman, religius, berprestasi, kemudian disiplin, unggul dalam literasi, dan berwawasan lingkungan. Nah, ini salah satu cara untuk mewujudkan visi bahwa SMP 2 Undaan itu unggul dalam literasi. Di sini yang kami adakan pelatihan dulu adalah para pengajar dan sekaligus staf dari SMP 2 Undaan. Harapannya nanti Bapak Ibu guru setelah mahir dengan ini bisa mengimbaskan ke anak-anak. Harapannya anak-anak sebagai ending dari program kita adalah anak-anak bisa juga unggul dalam literasi. Dan dalam masa jejak ini kami juga mengadakan lomba literasi untuk anak-anak. Anak-anak kami minta untuk membuat puisi, membuat teks pidato yang bertemakan profil pelajar Pancasila. Selain itu juga ada lomba membaca puisi dan berpidato. Jadi untuk teks pidato yang dibacakan adalah teks hasil karya mereka sendiri untuk disampaikan. Nanti diuploadnya lewat Instagram yang di-add-kan di Instagramnya sekolah SMP 2 Undaan. Harapannya ini memenuhi harapan dari tujuan utama dari pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, dan harapannya bisa terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi nanti mohon binaannya dari Bapak Ibu pengawas, sekaligus nanti mohon Bapak narasumber untuk menyampaikan ilmu dan motivasi teman-teman supaya geliat literasi di sekolah ini bisa semakin baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, Pak Nyambung, dan Bu Eni. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 2 Undaan Bu Hatimah, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta pelatihan menulis dalam rangka kegiatan literasi sekolah SMP 2 Undaan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sihat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di ruang SMP 2 Undaan ini dalam kegiatan pelatihan menulis dalam rangka kegiatan literasi sekolah tahun 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya dibilangi sama Bu Afri, Pak SMP 2 Undaan nanti dengan pindah jam 9 sampai sana jam 9. Yang saya sampai di sini lagi jam 9 lebih 5 menit. Berarti itu tepat aja. Jadi sudah dinilai sama Bu Eni. Ini saya Bapak Ibu semua. Dan dengan percaya sama Pak Yanto sama Bu Eni. Ini saya Bu Eni harus ngomong, harus bicara. Terus mengumpuli manut badan. Karena ngomong saya Bu Eni dan Pak Yanto ibaratnya naik pilak. Jam terbangnya wis luwih. Karena jam terbangnya ini Garuda ditargetnya 900 jam. Nek Bu ini kayaknya 1200 jam ya. Tapi sudah melebihi. Dan itu sudah tidak kita sanksikan lagi karena belumnya sudah Bu Eni, Pak Yanto itu sudah tiap hari itu saya itu nyun sewu menaklarang ini surat tugasnya Bu Eni sama Pak Yanto untuk memenuhi diklat itu
yang hasilnya terus disampaikan pada semua. Dan mohon nanti Bapak Ibu semua tolong diikuti dengan yang sebaik-baiknya untuk pelatihan ini. Dan berapa hari? Kemudian proses pendampingan sampai pada hasil punya janji. Jadi itu dengan sebaik-baiknya. Dan nanti mohon panjenengan kalau kurang puas, tanyakan saja sama Pak Yanto sama Bu ini. Nanti ada anunya ya, ada sertifikatnya Bu Haji. Sertifikatnya berapa ini pesertanya? 53, 55, tak hitung 55. Sertifikat jadi tak tanda tangan 10 menit rampung. Tergantung teman-teman. Nanti yang lulus ke tempat saya itu hari apa? Yang umpama di Jumat. Kalau nggak Jumat, kalau minggu depan, kalau saya ada langsung naikkan aja Bu. Nanti tak tanda tangannya langsung selesai, sampel sampaikan ke teman-teman semua. Nanti mau tambah-tambah angka kredit ya. Hari Kamis bisa, kalau Kamis Jumat saya ada di tempat. Mungkin Jumat itu nyusul saya ada acara nikah Ibu Ratna gitu. Enggak, Bu Retno yang SMP 3 sama SMP 4. Kalau saya Bu Ratna dari Bu Ratna kasih bakumpok. Itu berarti ya mantu loro, pendidikan loro. Tak apa-apa. Nun sewu, nanti diikuti dengan sebaik-baiknya. Dan saya pesan di kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kita belum tahu kapan berakhir COVID ini. Dan gimana ya, Kudus masih level 3 ini. Kudus masih level 3. Dan seru Bu Fatimah, panjenengan jangan mengadakan piknik dulu lah. Kita tunda dulu kapan kita cepat COVID-nya cepat berakhir. Jangan mengadakan perjalanan keluar kota bersama-sama dulu. Karena kemarin untuk pembelajaran kita di salah satu sekolah MI ada kejadian seperti itu. Juga di kota, di SD sama SMP kita tidak ada. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dari saya itu karena tadi saya sudah sampai UPT Pak Cornelius dibel karo Pak Eko Kabak SMP mau dulu aku mau SMP loro ya Mas pulang rek ini tak tunggu saya sesuk kalau teman ibu yang ada kejaksaan ya mungkin dari itu dari saya itu Pak terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kita buka kegiatan pelatihan menulis dalam rangka kegiatan literasi sekolah tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Undaan adalah sekolah yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK 2 Undaan. Terima kasih udah diberi kesempatan datang ke SMK 2 Undaan. Aduh, saya hati-hati menyebutkan SMK 2 Undaan. Yang menghormati Bapak Murman. Nah, saya itu ketika tadi menyebutkan Bu Fatimah menyebutkan Pak Murman, kalau di benak saya Lek Murman begitu. Karena di Facebook juga beliau itu sangat luar biasa di ini IG ya Pak ya, di IG luar biasa, di IG sangat aktif sekali ya Pak ya, khususnya di media guru. Masih kan Pak di IG Pak? Oh, fokus di media guru ya, karena pecah jadi dua ya. Saya tahu itu. Yang saya hormati juga Bapak Suyanto, beliau kesini datang ke sekolah ini untuk menemani saya dan kami berdua sering ada di
ada guru-guru yang sudah semangat hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dalam literasi melalui penulisan buku Sabi Sabu. Tadi apa ya Bu singkatan Sabi Sabu? Satu mata bidang studi, satu buku. Saya sadis gitu ya, sadis. Jadi kasih kata sadis itu sebetulnya enggak harus pedes-pedes gitu. Artinya semangatnya tuh nendang banget gitu kan, sadis banget. Artinya semangat untuk membuat apa buku ya Bu yang menulis sebuah buku gitu. Tapi ada hal yang berkali-kali saya temui di setiap komunitas. Ada beberapa apa ya namanya ya, kok belum pernah hilang di dunia pendidikan ataupun di dunia lain lah mungkin ya, tapi dunia lain bukan di dunia yang seperti itu. Kenapa tempat duduk yang di depan itu selalu kosong? Ingat nggak? Saya selalu bicara kenapa ketika saya masuk, kenapa tempat duduk yang di depan itu selalu kosong? Padahal tempat duduk yang di depan ini berkahnya luar biasa. Begitu. Monggo yang di belakang pindah ke depan. Ya. Ingat nggak Bu Yusra? Di depan. Dia jadi kepala sekolah. Gitu loh. Ini masalah destinasi. Monggo di sekitar sini. Pak, Bapak monggo, Bapak Ibu sini 3 tempat diisi. Ayo 3 tempat diisi. Sini diisi. Ayo silakan. Ibu silakan Ibu. Monggo Bu di depan Bu. Bu, saya doakan yang duduk di depan ini menjadi pejabat dan coba Bapak Ibu kalau masuk ke depan, masuk ke ruangan, lalu mesti ruangan bagian depan adalah khusus ya. Nah, kalau begitu di sini tidak ada kekhususan ya Pak, bebas ya. Nah, silakan maju. Nah, ayo silakan maju. Ini yang ganti-ganti video. Iya, ayo sini. Ngap banget ya pakai masker. Sini Bu, nah gitu. Lawannya bagian depan yang kosong-kosong diisi dulu. Bapak sini Pak. Bapak berdua di belakang, daripada di belakang nanti Bapak di belakang terus hidupnya. Sini loh. Sini dulu. Sini Pak. Di sini sebelum saya mau menyampaikan sesuatu yang penting untuk SMP 2 Tulisan di belakang gitu, di belakang lagi. Masuk ke ruangan bukan ini di depan, tapi ingin rebutan yang di belakang gitu. Bahkan kalau ada 2 pintu, mungkin lewatnya pintu belakang semua, benar? Dan kebiasaan itu yang harus diubah mulai sekarang. Ya Bu, depan. Enggak kan ditanya, enggak kayak anak-anak kalau sekolah, berapa kamu 4 tambah 4 enggak ada. Enggak ada gitu. Atau takut dengan saya Bu, enggak ya? Enggak. Baik Bu, terima kasih. Kita semua sudah diberi kesempatan untuk masih bisa menghirup udara segar seperti ini ya. Luar biasa SMP 2 Undaan dengan lahan yang luas seperti ini. Ini luas banget. Ini saya bermulai dari menyampaikan sesuatu. Lahan SMP 2 Undaan ini sangat luas. Sayang kalau dibiarkan seperti ini ya. Benar enggak? Sayang dibiarkan seperti ini. Lahan SMP 2 Undaan yang kelebihan air, waktu airnya keruh kata Bu Fatimah, di depan ada kolam, sudah diubah menjadi kolam teratai ya Bu ya, benar nggak? Keren. Tapi sebelum saya daftar, teratainya di mana? Berarti saya pengawas yang nggak pernah kesini ya? Barusan. Kelihatan malas ya. Baik. Mungkin apa lagi ya yang luar biasa dari ini? Bapak Ibu, yang luar biasa dari ini apa lagi? Dari SMP 2 Undaan, menurut Bapak Ibu yang luar biasa. Gimana? Hidupnya? Oh, di belakang pasar, iya keren tuh. Punya keunggulan di belakang pasar, bisa jadi cerita buku. Langsung di belakang pasar. Jadi buku dengan tentang bagaimana dengan masuk ke sekolah ini, naik kendaraan masuk gerbang melewati pasar dan membuat cerita. Apalagi kira-kira lahan yang luas bisa dijadikan sebuah judul
Betul, Pak. Tidak, karena kita Gara-gara melakukan kegiatan setiap kemarin. hari dan akan menjadi daily activity yang akan ditulis dalam sebuah Mana yang di atas? akan sebuah tulisan ya, jadi sebuah tulisan menjadi sebuah buku. Mudah itu aja sih sebetulnya. Cari betul-betul judulnya apa ya? Judulnya apa ya? Baca. Judul yang paling keren yang Bapak Ibu harus tulis menurut saya adalah SMP 2 Undangan menjadi sekolah penggerak. Oh, gampang itu. Di Kudus gampang, hanya berapa sekolah? 3 SMP 5 Kudus, SMP 2 Undangan, satu lagi SMP Jati. Nah, tuh lihat. Tidak semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Bangga kan? Bangga atau enggak saya tanya? Tidak semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Bangga atau enggak? Bangga. Bisakah ditulis kebanggaan Bapak Ibu dalam sebuah goresan pena? Bisa. Belum pernah ada judul-judul seperti itu. Belum pernah ada. Kelihatannya simpel tapi luar biasa karena sekolah penggerak. Nah, gitu ya. Adakah yang lulus guru penggerak? Nah, adakah yang lulus guru penggerak? Ada. Yang lulus sekolah penggerak? Pak, jenengan lulus sekolah penggerak, guru penggerak? Baru tahap 2, saya doakan lulus, Pak. Jadi nanti menjadi sebuah cerita, history of my guru penggerak. Nah, gitu ya. Jadi jangan sepaneng-sepaneng kalau dalam satu kegiatan itu ada lucunya ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Jangan sepaneng-sepaneng, gak enak. Sepaneng itu gak enak. Saya gak suka yang sepaneng-sepaneng ya. Bapak Ibu, di sekolah penggerak ini merupakan sebuah hal yang luar biasa di Kabupaten Kudus karena SMP 2 Undaan memperoleh predikat sekolah penggerak dan sekolah-sekolah lain yang justru ingin sekali menjadi sekolah penggerak tidak lolos ya. Akhirnya muncullah kebijakan baru yaitu memberikan opsi kepada sekolah yang tidak lulus sekolah penggerak, silakan mengadopsi atau memilih opsi menjadi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, gitu. Nah, sekarang yang menjadi sekolah penggerak ini, Bapak Ibu yang sudah menjadi sekolah penggerak ini yang akan menjadi nanti menunggu Ibu Fatimahnya BIMTEK dulu ya di bulan Juni. Sama saya juga ikut BIMTEK. Nah, kita jangan sampai kalah dengan yang tidak mendapat predikat sekolah penggerak yang hanya karena mereka memilih opsi untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi yang lebih luar biasa adalah yang sekolah penggerak. Kedua, yang mendapat predikat sekolah penggerak mendapat dana bantuan. Kalau tidak dilaksanakan dengan serius dan tidak dengan serius, udah aja biar predikat kok kayak zaman sekolah model lah, sekolah SSM lah, sekolah RSBI lah, atau sekolah apa gitu ya. Sekolah jangan seperti itu. Predikat ini luar biasa karena tidak semua sekolah. Jadi harus tetap semangat gitu. Yang kita perlukan adalah perubahan-perubahan. Saya belum pernah untuk masuk ke sekolah ke kelas karena ranahnya kepala sekolah, ranahnya pengawas itu tidak langsung melihat Bapak Ibu mengajar. Begitu. Tetapi kepala sekolah ya yang memberikan delegasi kepada saya, bolehkah ketika saya ingin masuk ke kelas untuk melihat pembelajaran. Beberapa waktu lalu Kabupaten Kudus sudah mencoba BIMTEK strategi implementasi kurikulum prototipe ya atau kurikulum merdeka. Siapa yang ikut waktu itu Bapak Ibu? Yang ikut Bu Yusro ya. Sudahkah diimplementasikan di sini? Bu Yusronya mana? Dulu yang ikut Bu Yusro. Sudahkah diimplementasikan di sini? Sudahkah pembelajarannya berubah sedikit-sedikit dari paradigma lama ke paradigma baru? Kalau saya minta izin sama Ibu Kepala Sekolah, Ibu bolehkah saya memantau satu kelas untuk dilihat pembelajarannya sudahkah dengan konsep alur merdeka? Boleh nggak Bu? Karena harus izin kepala sekolah dulu. Saya nggak bisa untuk masuk ke kelas Bapak
Bapak Ibu guru nggak bisa nunggu instruksi dari kepala sekolah mengizinkan, begitu. Ya, Bapak Ibu siap? Misalnya hari Senin depan saya ingin minta satu guru untuk mempraktekkan konsep belajar dengan paradigma baru. Sudah siap, Bu? Semua ya? Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Punya ada Pak? Oh, betul. Angkanya berapa Pak? Kayaknya ada Pak? Oh, baik ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah bagaimana agar kita bisa menulis buku ya Bapak Ibu, bukan buku nikah ya atau buku rekening, tapi buku yang kita tulis sendiri ya. Nah, kalau tidak bisa menulis sendiri, buku solo istilahnya ya paling tidak nanti kita bisa antologi. Jangan keliru ontologi loh Bu. Kalau orang biologi nanti ontologi itu agak saru juga ya. Antologi itu kumpulan. Tapi antologi bisa juga buku solo berupa antologi. Contohnya apa? Misalnya kita menyusun buku puisi, kumpulan puisi. Kita sendiri yang bikin itu namanya juga antologi. Antologi puisi namanya. Tapi yang bikin seorang saja, ya, satu orang. Itu juga namanya buku antologi. Antologi cerpen, antologi puisi, antologi pantun. Tapi yang umum biasanya yang kita ketahui kalau antologi itu beberapa orang nulis buku digabung jadi satu. Nah, itu juga antologi, kumpulan orang. Kalau penilaiannya, kalau untuk antologi penilaiannya itu maksimal 4 orang. Kalau buku solo kan dinilai 1 orang karena penulisnya 1. Kalau 2 orang dinilai ada kan itu lebih familiar. Saya di meja guru. Nah, kalau dulu saya memang seperti diceritakan Bu Eni itu saya akrab dengan Bu Eni tapi di dunia maya. Baru ketemu ya ini tadi, baru saja ini ketemu. Jadi saya juga tahu Bu Eni tahu saya, tapi tidak pernah ketemu. Ya, saya tahu Bu Eni itu sebagai ketua Fogipsi juga. Bu Eni tahu saya dulu kan saya mengaku itu Facebooknya IGI, Ikatan Guru Indonesia. Dulu sangat bagus, ramai banget. Kalau sekarang tidak tahu riwayatnya. Karena saya sekarang di grup meja guru yang berhubungan dengan tulis-menulis ya. Ini jabatan saya di meja guru. Kalau sehari-hari ya saya di sekolah Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ini biar saya kalau mau WA, kalau udah ya udah apa-apa. Ya. Kalau ini Facebook saya ya. Kenapa saya semuanya sama di Facebook, di Instagram, di Twitter. Ya saya punya banyak. Ya kabar 2 orang makanya lebih akeh. Bapak Ibu, kenapa kita ingin menulis Bapak Ibu? Salah satu tujuannya sebetulnya ini. Ini kaitannya dengan tadi kan visi, salah satu visi di SMP 2 Undaan itu kan literasi ya Bapak Ibu ya. Nah, literasi itu tidak hanya untuk kepentingan kita sebagai pribadi, tapi juga bisa untuk kepentingan sekolah. Salah satunya adalah untuk penilaian IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Kalau nanti Bapak Ibu diakreditasi sekolahnya, maka poin penilaiannya ada di sini tuh. Guru ini pada bisa tembus ya. Sinarnya ini beda ya. Di poin 16 itu guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Ini salah satunya Bapak Ibu. Ada poin itu. Biasanya memang sekolah itu jarang sekali yang mendapatkan poin 4 di di level ini. Karena tidak ada yang punya buku. Kalau PTK itu banyak, ya, tapi buku tidak punya. Di sini guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis di sekolah yang berdampak pada 1 terbentuknya budaya membaca dan menulis di luar kelas.
Nah, yang kedua adalah menghasilkan karya-karya literasi seperti majalah dinding, cerpen, dan karya tulis lainnya. Biasanya kalau asesor akreditasi itu menghendaki bukan sekedar majalah dinding, tapi berupa buku atau karya yang terpublikasi atau diterbitkan dalam karya bentuk ber-ISBN. Nah, kalau harus sesuai dengan mapel, saya kan tidak ada mapel yang bisa ditulis kalau matematika. Apakah nulis buku hanya miliknya guru bahasa? Kan enggak. Bahasa pun hanya bahasa Indonesia, karena kalau guru bahasa Inggris apa harus nulis dengan bahasa Inggris? Kan ya tidak bisa. Jadi tidak hanya monopoli dari guru bahasa Indonesia saja, semua guru boleh dan berhak untuk menulis buku. Nah nanti hasil karyanya di sini Bapak Ibu, maksudnya ada yang ya saya langsung yang B aja ya, jenis karya seni. Maksudnya adalah menemukan atau menciptakan karya seni. Maksudnya di situ Bapak Ibu. Materi ini sudah saya sampaikan ya ke seluruh Indonesia. Kalau nanti di Kudus, kok Kudus tidak bisa Pak, ya berarti permasalahan di tingkat daerah. Tapi secara umum ini saya sampaikan bahwa buku-buku yang kita buat itu maksudnya yang poin 2 menemukan karya seni. Yang B, jenis karya seni meliputi seni sastra, cerpen, puisi, naskah drama, teater, film. Jadi disitulah Bapak Ibu kalau kita membuat buku cerpen misalnya. Atau seni rupa. Kalau seni rupa mungkin di sini yang khusus guru seni rupa ya. Tapi guru yang lain juga bisa kalau memang mampu. Tapi kita poin pada yang nomor 1 Bu, seni sastra. Nah, seni sastra itu banyak sekali. Di sini ada cerpen, puisi, naskah drama, dan lain-lain. Termasuk nanti memoir dan sebagainya. Nanti akan kita bahas secara teknisnya. Intinya, buku apapun yang ditulis oleh guru itu mempunyai nilai. Mempunyai nilai. Jadi tidak hanya monopoli guru bahasa Indonesia untuk buku, Bapak Ibu. Analoginya begini. Kalau misalnya ada anak sedang bermasalah, siapa yang paling berwenang untuk menangani? Guru BK, guru matematika, guru bahasa Indonesia, atau siapa Bu? Semua. Nah, ketika ada guru anak bermasalah, maka semua guru punya kewenangan kan? Nah, kalau misalnya guru itu semuanya memiliki kemampuan untuk menuliskan terhadap permasalahan-permasalahan dan solusinya ditulis, nah apa yang dipakai hanya guru bahasa Indonesia saja, mau yang nangani juga semua guru. Berarti kan harus semua guru juga punya hak untuk menuliskan apa yang dialami juga, ya Bapak Ibu ya, itu permasalahannya di sini. Baik, kita lanjutkan. Pengelompokan karya seni. Karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung tanpa laporan penciptaan, meliputi seni sastra yang terdiri dari novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, teater, film, dan sebagainya. Itu yang nomor 1 ini yang menjadi landasan kita. Ini ada di buku 4 Bapak Ibu. Ya, ada di buku 4. Saya hanya nyuplai saja, bukan materi saya sendiri ini. Ini ada di buku 4 pedoman kenaikan pangkat. Ya. Terus bukti fisiknya apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah nulis buku, entah apapun bentuknya, kemudian kita nilaikan, bukti fisiknya adalah nomor 1 yang C bukti fisik, karya sastra novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan naskah drama adalah berupa buku asli yang diterbitkan ber-ISBN. Masalah ISBN panjenengan tidak usah terlalu berpikir jauh, nanti akan dibantu oleh sekolah. Saya kira Bu Hakim juga sudah pengalaman tentang ISBN itu. Saya sendiri juga nanti akan mendukung dan membantu kalau memang ada kesulitan tentang pengurusan ISBN itu. Tidak rumit kok. Bahkan punya pulpen. Nah, saya ini nulis berapa ya? Punya jempol ya. Punya jempol. Apalagi
Tapi yang Bapak Ibu sampaikan tadi ternyata tidak ada yang sama dengan nasihat dari seorang penulis ini. Syarat utama penulis itu apa Bapak Ibu? Syarat untuk menjadi penulis itu ada 3. Silakan ditulis Bapak Ibu. Kanggo ngiling-ngiling soalnya. Kanggo ngiling-ngiling ya Bapak Ibu. Yang pertama, sebetulnya syaratnya ada 9, tapi saya ringkas jadi 3. Dan gampang ngiling-ngiling. Sama kangelan mesti. Boro-boro kan nggak pakai sama. Masih udah nulis. Yang pertama, ini nasihat dari Kunto Wijoyo, sastrawan budaya dari Jogja. Yang nomor 1, mulai menulis. Itu syaratnya. Pneumonia apa yang niat langsung sudah nulis. Masuk ke kemauan tadi, Pak. Mulai pneumonia apa? Karena tidak kami. Tapi ya wes aku pengen banget nulis. Aku pengen banget nulis. Dan dia menjadi mengenai dulu aku lagi pengen kamu. Jadi ya mas niat. Mau niat ini pirang sasi pirang tahun ini ya terus namanya. Tapi tangannya mulai nulisnya kapan? Udah turun. Sementing mas duwe niat. Dan niatnya ini ngatur rampung-rampung. Nomor 1 mulai nulis. Yang kedua Bu syaratnya menulis. Yang ketiga menulis. Syarat nomor 9 apa Bu? Ternyata masih hafal ya Pak ya. Padahal saya tadi hanya meringkas 3, ternyata sudah hafal sampai syarat ke-9. Ya, sampai ke 100 juga sama. Itu syarat penulis Bapak Ibu. Jadi Bapak kita jadi Bapak Ibu. Nek orang-orang sampai ya bela kabeh. Untuk memberikan kenangan terindah terhadap sekolah atau terhadap anak didik. Nanti juga termasuk saya ingin memberikan kenangan kepada SMP 2 Undaan, karena saya punya buku juga Bapak Ibu. Ini buku-buku nanti yang mau saya hadiahkan ke perpustakaan SMP Negeri 2 Undaan. Kalau saya tidak menulis buku, saya tidak bisa memberikan kenangan apa-apa untuk sekolah. Ya. Tapi karena saya punya buku, maka ini menjadi kenangan bagi saya. Kan begitu. Itu salah satu alasan kuat ya, kita menulis buku di antaranya. Panjenengan punya semua alasan itu, miliki alasan itu, kemudian baru mulai menulis. Nah, ada alasan belas lebih bingung, apa nulis? Kancane sibuk nulis yo repot nulis nang beda kan. Kancane nulis direcoi ya. Ben padha-padha ora nulis. Coba tekan aja. Tapi banyak Pak. Banyak. Pak nulis. Banyak. Saya lalu berasa cinta dengan yang paling karena ini di rumah nama TK. Saya juga punya pengalaman seperti panjenengan Bapak Ibu. Saya bisa dan mau menulis ya karena di meja guru ini. Saya mulai menulis tahun 2017 untuk menulis buku. Kalau buku pelajaran dulu saya pernah masih kuliah dulu juga saya kadang menulis, tapi ya jebok karena jebok ini menulis ya, ditambah SPCP alami sendiri. Saya mulai masuk kelas, anak-anak sudah siap dari 36, kebanyakan dari
30 siswa yang hadir 30 orang, 2 anak tidak masuk, yaitu Abdul Siri. Nah, itu loh. Itu kita sederhana lah, itu yang ditulis itu. Jadi tidak mesti dimulai dengan pada suatu hari. Baik, saya lanjutkan. Nanti kita akan praktek Bapak Ibu. Ini hanya mendengarkan saya saja atau ingin praktek? Mendengarkan saja. Berarti syarat menulisnya tidak tercapai ya. Gak ngerti ya, berarti keingin ini lah buat narasumber atau pemateri ini nganti masa 10 sesasi pelatihannya biar bakal terwujud bukunya. Udah mulai menulis gak berumah mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Lah saya ini melaku orang mikir. Tapi dulu juga kita jalan itu kan juga berjalan mulai dari yang paling sederhana Bapak. Makan itu kita gampangnya yang mana biar ajaran latihan juga. Apalagi kok nulis perlu latihan Bapak Ibu. Orang mau dikokan panjenengan melatih anak atau cucu panjenengan hanya ngokon Pak ya udah jadi. Bagaimana cara agar kita dipaksa itu akhirnya menjadi luar biasa Bapak Ibu? Yang namanya tangga seperti ini. The secret of getting ahead is getting started. Rahasia agar kita bisa maju, bisa sampai ke puncak adalah dengan cara memulai. Ini orang mulai orang bisa. Walaupun ini teronjakannya si tidak, ya harus dimulai ya bakal tekan dulu. Kayak aku saya kira misalkan udah di Gunung Mulyo, ya awang-awangan. Tapi kalau